wabarakatuh. Halo Sobat Dortu, kembali lagi di iPodcast SMP Negeri 207 Jakarta. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pejabat penting nih. Boleh diperkenalkan Bu, nama Ibu dan sebagai apa? Baik. Halo, saya mau menyapa dulu nih Sobat Dortu. Sobat Dortu. Apa tadi? Sobat Dortu dari SMPN 207 Jakarta Barat. Perkenalkan, saya pengawas SMP JB 2, namanya Ibu Tura Handayani. Tugasnya di Sudin Pendidikan Jakarta Barat wilayah 2. Oke. Berarti suatu kehormatan banget ya Bu buat saya bisa berbincang-bincang sama Ibu. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Bu. Siapa tahu berkenan Ibu bisa menjawab semuanya nih Bu. Yang pertama itu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nih Bu. Kan sekarang banyak banget nih tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya penasaran Bu, mengapa bisa disebut 7 kebiasaan anak hebat? Ya baik, 7KI ya, 7KI kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Jadi yang dilaunchingkan sama kementerian, kemudian diimplementasikan dengan dinas pendidikan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kan ada lagunya juga tuh. Iya. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan apa yang bergemar belajar, makan sehat bergizi, ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, jadi dimulai dari bangun pagi. Jadi bangun pagi itu kan kayak rentang waktunya antara jam 4 sampai jam 6. Jadi dimaksudkan supaya namanya 7 kebiasaan ya. Biasa karena terbiasa. Nah, makanya pembiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau ada yang orang Jawa bilang kalau bangun kesiangan nanti rezeki dipatok ayam. Nah, jadi di bangun pagi itu biasanya kalau peserta didik ataupun murid itu mengawali hari dengan bangun pagi. Ya, jika kita bangun lebih pagi, maka untuk melangkah ke depan kita nggak buru-buru menyiapkan hari ini sampai dengan menjelang malam mau tidur ya, bangun pagi seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua yaitu bangun pagi beribadah. Nah, ibadah kaitannya dengan sang pencipta, menanamkan nilai karakter. Yang muslim itu sholat subuh, kemudian yang non muslim bisa dengan ibadah pagi gitu ya. Beribadah kaitannya dengan rasa syukur kita sampai dengan detik ini kita sudah masih diberikan kehidupan, masih menjalani kehidupan begitu ya, ibadah. Kemudian olahraga ya. Iya, olahraga. Nah, olahraga kalau tadi rohaninya yang kita bangun, maka yang kebiasaan olahraga itu adalah jasmaninya. Paling tidak di kegiatan olahraga itu dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran 2 jam dalam 1 minggu itu minimalnya. Ya, sehingga ini diimplementasikan di kurikulum. Nah, kemudian kalau misalkan yang kurang olahraga juga bisa tutup peserta didik untuk bisa pada saat Car Free Day ya, hari Sabtu atau Minggu olahraga ya. Jadi ada tuh istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Jadi badannya sehat dulu maka akan berdampak pada rohani. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kemudian setelah olahraga adalah makan bergizi. Nah, makan bergizi itu nggak harus makan enak-enak. Jadi ada pengetahuan isi piringku. Ya, piringnya ada apa isinya? Ada karbohidrat komposisinya. Karbohidrat nggak harus nasi, bisa jagung, bisa roti, bisa singkong. Kemudian bisa patela ya, karbo. Kemudian protein nggak harus hewani, bisa juga protein yang nabati ya kan, bisa tempe, bisa tahu ya, semua yang dari kecil itu proteinnya nabati. Kemudian sayur-sayuran nih penting nih buat yang masa pertumbuhan anak SMP nih ya, sayur ya, apapun harus doyan tuh. Kan biasanya anak sekarang nggak suka ya sayur-sayur ya. Nah, itu
harus diingin, mulai wortel untuk mata gitu ya, untuk kesehatan mata, kemudian bayam, kemudian kangkung, pokoknya semua sayuran harus bisa kita doyan ya, dibiasakan gitu. Kemudian setelah makan bergizi adalah apa tadi, gemar belajar. Nah, belajar kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah gemar belajar itu adalah bisa membuka jendela dunia. Ya, literasinya ditingkatkan tuh, baca ya, baca. Semakin kamu jadi harus anak itu harus mempunyai kepo itu rasa ingin tahunya tinggi gitu loh. Jadi semakin kita mendalami, jadi kita harus penasaran, apa sih ini maunya, itu harus seperti itu. Jadi anak harus optimis, belajar, dan harus pengen tahu ya, harus inquiry, menemukan sendiri ya. Kan belajar banyak, harus baca buku, bisa lihat televisi, bisa baca koran, bisa lihat berita, itu namanya belajar. Biasa belajar di masyarakat, bisa lingkungan ya, belajar. Kemudian habis belajar itu adalah betul bermasyarakat. Ayo bermasyarakat yang keenam berarti ya. Nah, yang keenam ayo bermasyarakat itu artinya bahwa peserta didik itu nggak kuper, nggak hanya kayak katak dalam tempurung ya, tapi harus juga bersosialisasi di sekitarnya. Jangan sampai misalkan, oh Mbak siapa namanya? Mbak Fani RT-nya namanya siapa Pak RT-nya? Saya nggak tahu. Ya, jangan seperti itu. Jadi paling tidak minimal tahu tuh tetangga depan, belakang, kanan, kiri, itu sosialisasi ya. Tahu tuh, oh rumahnya gimana? Oh saya blok C misalkan, itu blok C ya. Nah kayak gitu. Jadi harus tahu lingkungan sekitarnya secara geografis wilayahnya kan. Kemudian misalnya habis pulang sekolah istirahat, bagaimana cara bersosialisasi? Bisa saja dengan cara misalnya ikut di ini nih ikatan remaja masjid, kemudian ngaji di TPI gitu-gitu, itu bersosialisasi. Atau ikut klub apa ya, misalkan bulu tangkis, klub renang, atau klub apapun yang sesuai dengan minatnya ya. Kemudian yang terakhir adalah tidur cepat atau istirahat ya. Nah, kualitas tidur yang bagus itu antara 6 sampai 8 jam. Jadi mulai dari jam 9 harus tidur tuh. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Ya paling enggak kan 7 jam ya. Jam 4 atau jam 5 bangun itu sudah bagus ya. Jadi jangan tidur terlalu berlarut-larut ya. Jangan tidur larut malam. Kalau tidur larut malam dia nggak bisa bangun pagi dong. Iya. Kesiangan seperti itu. Pernah siangan? Pernah sih sebenarnya. Ya kan, jadi nah bagaimana kayaknya benar ya, kalau kesiangan itu perasaannya Mbak Fani gimana? Jadi terburu-buru. Nah ya. Terburu-buru, bawaannya emosi ya kan, semuanya tergesa-gesa, sama orang tua marah kan, kok saya nggak dibangunin ya. Makanya kalau harus bangun pagi itu yang pertama utamanya jangan tidur terlalu larut, kemudian dia bisa bangun pagi setelah awal gitu ya. 7 KI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah panjang banget ya. Ibu, saya masih penasaran nih sebenarnya tentang yang olahraga, kan masih termasuk 7 KI juga tadi ya. Tadi pagi kayak kita udah senam pagi nih. Iya, udah segar banget kita tuh. Nah menurut Ibu itu apa pentingnya sih olahraga itu bagi kita, khususnya tuh para pelajar nih Bu? Ya jadi kalau untuk olahraga itu dampaknya bukan saat ini tapi nanti setelah kalian macam ibu nih, ibu dulu tukang senam, jadi bukan tukang, artinya memang hobinya senam ya. Jadi setelah dulu kan ibu kan ngajar ya, selesai pulang dari kantor sorenya seminggu 3 kali ibu senam. Nah, efeknya sekarang ibu udah 53 tahun tapi bisa mengalahkan mereka yang masih muda, tapi artinya apa ya, istilah sekarang anak-anak apa sih kamu jongkok itu aja tinggi gitu. Nah ibu nih yang sekarang ini setiap hari minggu pagi jalan paling tidak itu 10 km. Buat nggak 10 km? Jadi dulu memang tukang senam, alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan sehat, semangat, walaupun sudah tua umur 54 tahun bisa naik turun tangga, nggak pakai
keluarga. Jadi dampaknya ke berapa tahun yang akan datang gitu ya, bukan sekarang gitu. Berarti dampaknya dampak Panjang, jangka panjang. Itu kan kalau olahraga berarti investasi kesehatan. Ya kita invest nih di badan kita gitu. Jangan cuma makan aja buat badan, tapi pikirkan ke masa depannya supaya sehat terus, ya rutin olahraga. jadi maksudnya terhindar juga dari penyakit-penyakit ya Bu? Iya betul, penyakit minggat kan. Nah selain olahraga juga kita kan harus menyeimbangkan dengan makan sehat juga nih Bu. Ya, makan sehat. Nah Bu, tapi banyak nih Bu di antara pelajar-pelajar khususnya nih Bu, dia tuh nggak nerapin makan sehat gitu. Misalnya makannya pakai Jangkut ya. nasi, selain junk food, misalnya nasi sama mie instan gitu Bu. Gimana menurut Ibu Bu? Ya, itu kalau menurut saya sarankan dihindari ya. Itu kan hal yang udah nasi sama mie, karbo sama karbo. Ya, jadi ke dalam pencernaan dia sulit dicerna gitu loh. Nah, sebaiknya itu seimbang ya, makanan seimbang. Ada buahnya, nggak harus buah mahal, pisang atau pepaya untuk melancarkan pencernaan. Ya, jadi kalau pepaya atau pisang setiap rutin ya, itu BAB lancar, gitu kan, pencernaan sehat. Gitu. Kemudian sayur bisa bayam, bisa wortel, bisa kol gitu ya, untuk proses metabolisme tubuh juga. Gitu. Jadi memperlancar pencernaan. Tuh ya. Kemudian misalkan yang nggak doyan sayur, berarti udah langsung buah-buahan aja di asupi. Wah, ternyata podcast kali ini berdaging banget ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sobat Dortu, segitu saja video podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.